Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Berjumpa lagi dengan Ibu Herlina Asmawati pada pembelajaran IPA kelas 9 semester genap bab 6 kemagnetan dan pemanfaatannya. Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini kita bisa berjumpa kembali. Semoga anak-anak semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan yang ketiga ini, materi yang akan kita bahas adalah induksi magnet dan gaya Lorentz. Buku yang kita gunakan adalah buku siswa Ilmu Pengetahuan Alam untuk SMP MTS kelas 9, edisi revisi tahun 2018 dan materinya pada halaman 20-28. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah 1. Peserta didik mampu menghitung gaya Lorentz. 2. Peserta didik mampu menentukan arah gaya Lorentz. 3. Peserta didik mampu memberi contoh penerapan gaya Lorentz dalam kehidupan sehari-hari. 4. Peserta didik mampu menjelaskan prinsip kerja contoh-contoh penerapan gaya Lorentz dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kita akan memasuki materi pembelajaran. Kita mulai dari yang pertama, yaitu induksi magnet. Konsep induksi magnet berawal dari tidak terkendalinya putaran jarum kompas yang ada di kapal laut saat petir menyambar. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan induksi magnet? Hans Christian Ørsted pada tahun 1820 melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa arus listrik dapat menimbulkan medan magnet. Caranya dengan mengamati pergerakan jarum kompas saat diletakkan di dekat kabel yang dialiri arus listrik. Percobaan ini kemudian dikenal dengan percobaan Ørsted. Medan magnet di sekitar kawat berarus listrik disebut induksi magnetik. Arah medan magnet dan arah arus listrik dapat ditunjukkan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Pada gambar ini, arus listrik ditunjukkan dengan huruf I dan medan magnet ditunjukkan dengan huruf B. Jika pada kawat lurus, medan magnet terbentuk melingkari arah arus, bagaimana dengan kabel yang dibentuk melingkar dan kumparan? Pada kabel yang berbentuk lingkaran, seperti gambar A, medan magnet tampak melingkari kabel. Tetapi pada kumparan, seperti gambar B, medan magnetnya seolah-olah membentuk kutub utara dan kutub selatan pada ujung-ujungnya, persis seperti magnet batang. Nah, inilah materi tentang induksi magnet. Sekarang kita akan membahas materi yang kedua, yaitu konsep gaya Lorentz. Di depan telah dijelaskan bahwa kawat berarus listrik menimbulkan medan magnet. Apakah yang terjadi jika kawat berarus listrik berada dalam medan magnet tetap? Kawat berarus yang berada dalam medan magnet akan mengalami gaya yang disebut dengan gaya Lorentz. Adanya gaya Lorentz menimbulkan simpangan pada aluminium foil. Semakin besar arus listrik, gaya Lorentz yang dihasilkan semakin besar. Semakin besar medan magnet, gaya Lorentz yang dihasilkan semakin besar. Begitu pula dengan panjang kawat berarus, semakin panjang kawat berarus yang ada dalam medan magnet, gaya Lorentz yang dihasilkan semakin besar. Secara matematis, besarnya gaya Lorentz dapat dituliskan sebagai berikut. F sama dengan B dikali I dikali L, di mana F adalah gaya Lorentz, satuannya Newton, B adalah medan magnet, satuannya Tesla, I adalah kuat arus listrik, satuannya ampere, L adalah panjang kawat berarus yang masuk ke dalam medan magnet, satuannya meter. Dari rumus gaya Lorentz, kita bisa menentukan rumus yang lain dengan menggunakan rumus segitiga. Jika yang ditanyakan B atau medan magnet, rumusnya adalah B sama dengan F dibagi I dikali L. Jika yang ditanyakan I,
maka I sama dengan F dibagi B dikali L. Jika yang ditanyakan L, maka L sama dengan F dibagi B dikali I. Penentuan arah gaya Lorentz dapat dilakukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Telunjuk menunjukkan arah medan magnet, jempol menunjukkan arah arus listrik, dan jari tengah menunjukkan gaya Lorentz. Selain dengan menggunakan kaidah tangan kanan, arah gaya Lorentz juga bisa ditentukan dalam bentuk 3 dimensi. Arah yang tegak lurus mendekati pembaca diberi simbol dot. Adapun arah yang tegak lurus menjauhi pembaca diberi simbol X. Nah, Nana, agar lebih memahami tentang perhitungan gaya Lorentz dan arah gaya Lorentz, kita bisa melihat contoh soal di slide berikutnya. Kita coba contoh soal pertama. Sebuah kawat tembaga sepanjang 10 meter dialiri arus listrik sebesar 5 mA. Jika kawat tembaga tersebut tegak lurus berada dalam medan magnet sebesar 8 Tesla, berapakah gaya Lorentz yang timbul? Dari soal diketahui L sama dengan 10 meter, I sama dengan 5 mA, kita konversikan ke satuan ampere, hasilnya 0,005 ampere, B sama dengan 8 Tesla. Ditanyakan, berapa besar gaya Lorentz? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita tinggal menggunakan rumus F sama dengan B kali I kali L. Kita masukkan nilainya, dan hasil perhitungannya kita peroleh besar gaya Lorentz sama dengan 0,4 Newton. Jadi, gaya Lorentz yang timbul sebesar 0,4 Newton. Kita lihat contoh soal nomor 2. Jika gaya Lorentz yang ditimbulkan oleh kawat tembaga sepanjang 2 meter dan dialiri arus listrik sebesar 2 mA adalah 12 Newton, maka berapakah besar medan magnet yang melingkupi kawat tembaga tersebut? Dari soal diketahui panjang kawat tembaga atau L sama dengan 2 meter, besar arus listrik atau I sama dengan 2 mA, kita konversikan ke satuan ampere, hasilnya adalah 0,002 ampere atau 2 kali 10 pangkat min 3 ampere. Besar gaya Lorentz atau F adalah 12 Newton. Ditanyakan, berapakah besar medan magnet? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita gunakan rumus gaya Lorentz, yaitu F sama dengan B kali I kali L. Karena yang ditanyakan besar medan magnet, maka kita gunakan rumus B sama dengan F dibagi I dikali L. Kita masukkan nilainya, dan hasil perhitungannya kita peroleh besar medan magnet sama dengan 3 kali 10 pangkat min 3 Tesla. Jadi, besarnya medan magnet yang melingkupi kawat tembaga adalah 3 kali 10 pangkat min 3 Tesla. Contoh soal nomor 3, apabila sumbu X positif menunjukkan arah kuat arus listrik dan sumbu Z positif arah medan magnet, maka arah gaya Lorentz ditunjukkan oleh arah sumbu. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita gunakan kaidah tangan kanan. Dan hasilnya bisa kita lihat, arah gaya Lorentz ditunjukkan oleh arah sumbu Y negatif. Berikutnya, penerapan gaya Lorentz bisa kita temukan pada motor listrik. Motor listrik adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Beberapa motor listrik yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya motor listrik pada kipas angin, yang berfungsi untuk menggerakkan baling-baling. Motor listrik memiliki beberapa komponen, di antaranya magnet tetap dan kumparan. Jika ada arus listrik yang mengalir pada kumparan yang terletak dalam medan magnet, maka kumparan tersebut akan mengalami gaya Lorentz sehingga kumparan akan berputar. Agar kumparannya dapat berputar dengan stabil, maka masing-masing ujung kumparan dibuat melingkar. Baiklah Nana, untuk lebih memahami materi yang Ibu sampaikan tadi, silakan kerjakan tugas yang telah Ibu siapkan di LKPD berikut ini. Tugas pertama bisa kita lihat pada buku halaman 27.
Untuk tugas kedua, lengkapilah peta pikiran berikut ini. Nah, Nana, dari materi yang Ibu sampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa gaya Lorenz dapat membantu memahami terjadinya perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Alat-alat yang prinsip kerjanya berdasarkan perubahan energi listrik menjadi energi gerak atau gaya Lorenz antara lain motor listrik dan alat pengukur listrik. Nah, Nana, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran Ibu hari ini? Apakah mengalami kesulitan? Semoga tidak mengalami kesulitan. Dan terima kasih kalian telah mengikuti pembelajaran IPA hari ini. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi kita di pertemuan keempat pada materi induksi elektromagnetik dan kemagnetan dalam produk teknologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.